Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semangat ya adik-adik. Nah, kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari pertama hingga berakhirnya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Regina. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu yang berjudul apa Kak Yusuf? Firman Tuhan ada di hatiku. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga saat ini kami tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu tertanam dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman kita pada minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes 2 ayat 16b. Sekali lagi terambil dari Injil Yohanes 2 ayat 16b. Mari adik-adik kita sama-sama membacakannya. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sekali lagi adik-adik, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Adik-adik, tema kita pada minggu ini yaitu jangan kotori rumah Tuhan. Adik-adik, pernah nggak adik-adik lihat orang tuanya kebersihan? Atau kakaknya, adiknya, pernah nggak adik-adik? Nah, kebersihan itu seperti apa ya, adik-adik? Ya, kebersihan itu
seperti menyapu rumah, menyuci piring, dan mengepel ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu senang dengan kebersihan? Nah, kakak pernah ini lihat cerita ketika Tuhan Yesus itu membersihkan bait Allah. Ya, bait Allah itu adalah gereja adik-adik. Ya, tempat kita berdoa, tempat kita beribadah, tempat kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman adik-adik. Nah, waktu bait Allah menjadi kotor, itu karena orang-orang yang berjualan di dekat gereja adik-adik. Terus Yesus pernah marah loh adik-adik karena melihat rumahnya kotor adik-adik. Rumah Yesus itu bait Allah tadi adik-adik. Yesus itu gak suka kalau baitnya kotor adik-adik. Bait Yesus itu sebenarnya gak boleh ramai karena orang berjualan adik-adik. Kalau orang ramai berjualan, pasti kita kalau beribadah gak tenang gitu adik-adik. Bising di sini, bising di sana, seperti pasar adik-adik. Jadi kita tidak konsentrasi lagi dengan ibadah kita adik-adik. Adik-adik pernah nggak lihat gereja yang di depannya itu banyak jualan, seperti jualan sosis, bakso, mainan gitu adik-adik? Iya adik-adik, kita boleh berjualan di dekat gereja. Tapi pernah nggak adik-adik membeli makanan dan membawanya ke dalam bait Allah? Pernah nggak adik-adik bawa makanan ke dalam gereja? Lalu sampahnya atau bungkus-bungkusnya adik-adik tinggalkan di dalam gereja. Itu tidak boleh ya adik-adik. Tuhan Yesus marah kalau adik-adik meninggalkan bungkus permen di dalam gereja. Sama seperti yang tadi adik-adik, Yesus itu marah kalau banyak orang berjualan di gereja. Karena itu membuat ibadah kita tidak tenang adik-adik. Sebenarnya adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak hanya membersihkan baitnya saja adik-adik, tidak hanya membersihkan halamannya saja. Sama seperti tadi, kita tidak hanya membersihkan rumah kita adik-adik. Tuhan itu juga membersihkan hati yang ada di dalam bait Allah tadi adik-adik, yaitu hati kakak, hati ibu, hati bapak, hati orang semua yang ada di bait Allah itu adik-adik. Karena Tuhan itu tidak hanya membersihkan rumah, hati kita, sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita adik-adik. Jadi yang perlu dibersihkan tidak hanya lingkungannya adik-adik, tapi tubuh kita juga. Terus pikiran kita, tutur kata, ya kayak gitu adik-adik. Bersih hati itu gimana sih kak? Gitu. Bersih hati itu adik-adik, misalnya kakak mencontohkan yang baik nih. Bersih hati itu aku saling mengampuni sama adik-adik. Aku saling mengasihi dengan adik-adik. Mari kita menghafal doa Bapa kami, itu juga membersihkan hati, pikiran kita adik-adik. Nah, kalau misalnya tutur kata adik-adik, itu seperti misalnya ada orang yang memberi permen sama adik-adik.
Adik-adik jangan lupa membilangkan terima kasih Kak, terima kasih Bu. Itu adalah tutur kata yang baik adik-adik. Jadi adik-adik tidak hanya membersihkan rumah, tidak hanya membersihkan bait Allah, tapi adik-adik juga membersihkan hati kita sendiri, orang tua. Kita juga semua harus membersihkan hati kita adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik, kalau ada yang memberi sesuatu, jangan lupa mengucapkan terima kasih adik-adik, karena itu satu perilaku yang baik adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu suka sama bersih ya. Jadi mulai hari ini kita harus bersih ya adik-adik. Tidak hanya bersih rumah, tidak hanya bersih lingkungan, tapi harus bersih hati, pikiran, tutur kata ya adik-adik. Karena bersih itu baik. Mari adik-adik sama-sama kita ucapkan bersih itu baik. Bersih itu baik. Baiklah adik-adik, demikianlah firman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di hatiku, di hati adik-adik sekolah minggu, agar mereka bisa berkembang Tuhan, melalui sikap, hati, dan perilaku agar menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mulai hari ini Tuhan, adik-adik sekolah minggu kami ingin memperbarui hidupnya menjadi lebih baik lagi Tuhan. Demikianlah doa kami Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, kita angkat pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami, kiranya apa yang kami berikan dapat berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup.
Sampai berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu adik-adik. Shalom. Shalom.